Perkenalkan, nama saya Putri Sri Reski dengan NIM 24040450109. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa teori-teori pelajar memberikan landasan bagi pemahaman peserta didik tentang cara memproses informasi dan bagaimana mereka terlibat dalam pembelajaran. Berikut ini tentang beberapa teori utama yang telah berkembang dalam pendidikan. Pada materi kali ini terdapat 4 macam teori pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang terakhir ada teori humanistik. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti B.F. Skinner dan Ivan Pavlov yang menekankan bahwa perilaku individu itu dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal dan pembelajaran yang terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respons. Di dalam konteks pendidikan, teori ini berfokus pada penguatan dan hukuman sebagai metode untuk mengubah perilaku siswa. Sebagai halnya, kita harus menjalankan penguatan positif seperti pemberian hadiah ataupun pujian yang digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Sementara hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana penerapan teori behaviorisme pada pembelajaran? Nah, jadi penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran seringkali melibatkan penggunaan sistem penguatan untuk memperkuat perilaku positif siswa. Misalnya, guru dapat memberikan pujian atau penghargaan seperti poin atau bintang kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik atau berpartisipasi aktif dalam kelas. Penguatan positif ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa siswa akan mengulang perilaku tersebut di masa depan. Selain itu, hukuman atau penguatan negatif juga digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, seperti keterlambatan atau ketidakhadiran. Teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang dipopulerkan oleh tokoh Jean Piaget, Jeremy Brunner, dan Lev Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu mengolah dan menyusun informasi dalam pikiran mereka. Piaget memperkenalkan konsep skema atau struktur kognitif yang digunakan individu untuk memproses pengalaman mereka. Misalnya penggunaan peta konsep, diagram alur, dan teknik pemecahan masalah yang mengharuskan siswa-siswa untuk berpikir secara kritis dan menyusun informasi dengan cara yang terorganisir. Di dalam praktik teori ini, siswa didorong untuk aktif mengorganisasi pengetahuan mereka melalui diskusi dan interaksi dengan teman sebaya. Lalu bagaimana penerapan teori kognitivisme pada pembelajaran? Nah, di dalam penerapan teori kognitivisme, guru berfokus pada cara siswa memproses dan mengorganisasi informasi. Untuk itu, guru dapat menggunakan berbagai alat bantu visual seperti peta konsep atau diagram alur yang membantu siswa menghubungkan dan memahami hubungan antara konsep-konsep yang mereka pelajari. Pembelajaran berbasis teknologi juga sangat mendukung teori kognitivisme karena perangkat lunak, pendidikan, dan aplikasi interaktif memungkinkan siswa untuk mengatur informasi secara lebih terstruktur. Contohnya adalah penggunaan aplikasi pembelajaran matematika yang membantu siswa menyelesaikan masalah secara sistematis dan memberikan umpan balik yang langsung.
Selanjutnya, teori yang ketiga itu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman langsung mereka. Piaget memandang bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan mereka dan membangun pemahaman mereka berdasarkan pengalaman tersebut. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka melalui kegiatan yang melibatkan eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Dalam teori ini, siswa diberi tugas yang menuntut mereka untuk mencari informasi, bekerja dalam kelompok, dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Proses ini membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih mendalam. Lalu, bagaimana penerapan teori konstruktivisme pada pembelajaran? Jadi, penerapan teori konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membangun pengetahuan. Di dalam teori ini, siswa diberikan tugas yang menantang mereka untuk mengatasi masalah nyata atau menjalankan suatu proyek yang membutuhkan kolaborasi dan pencarian solusi bersama. Dan juga guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan dukungan saat siswa bekerja untuk menyelesaikan tugas mereka. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk kehidupan mereka di luar kelas. Lalu teori yang terakhir ada teori humanistik. Teori humanistik ini yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan pentingnya faktor emosional dan psikologis dalam pembelajaran. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa aman, sosial, dan penghargaan sebelum mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dalam pembelajaran. Maslow berpendapat bahwa pembelajaran hanya dapat terjadi jika siswa merasa aman, dihargai, dan diterima dalam lingkungan pembelajaran. Penerapan teori ini dalam pendidikan dapat dilihat melalui penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa, bukan hanya dari segi akademis, tapi juga sosial dan emosional. Teori pendekatan ini sangat penting dalam membangun motivasi intrinsik siswa dan mendorong mereka untuk belajar dengan keinginan sendiri. Lalu, penerapan teori-teori belajar dalam pendidikan tidaklah sesederhana sekedar mengajarkan teori kepada siswa. Berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan teori-teori belajar harus dipertimbangkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Faktor-faktor ini dapat berupa aspek internal dan eksternal yang terkait dengan siswa, guru, kurikulum, serta lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, beberapa faktor yang paling berpengaruh adalah karakteristik siswa, peran guru dalam menerapkan teori, serta penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang mendukung. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, baik itu visual, auditori, kinestetik, atau gabungan dari beberapa gaya belajar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik siswa sangat penting bagi pendidik dalam memahami teori yang paling sesuai. Setiap siswa memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori belajar. Selanjutnya, peran guru dalam penerapan teori belajar. Guru adalah faktor kunci dalam mengimplementasikan teori-teori belajar dalam kelas. Kalian guru dalam memilih, mengadaptasi, dan mengaplikasikan teori-teori belajar yang sesuai dengan kondisi siswa sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam hal ini, guru yang memiliki pemahaman yang baik
tentang teori-teori tersebut akan lebih mudah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan saat ini. Penggunaan teknologi dapat memperkaya pembelajaran dengan menyediakan berbagai sumber daya informasi yang mendukung teori-teori belajar. Media pembelajaran seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang keempat, kondisi sosial dan lingkungan. Pendidikan lingkungan fisik dan sosial di sekitar siswa, termasuk kondisi kelas, dukungan dari orang tua, dan kultur sekolah juga mempengaruhi efektivitas penerapan teori-teori belajar. Sebagai contoh, teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan pentingnya modeling dan observasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, lingkungan yang mendukung interaksi positif antara siswa, guru, dan teman sebaya akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yaitu kurikulum dan kebijakan pendidikan. Kurikulum yang diterapkan di sekolah juga mempengaruhi efektivitas penerapan teori-teori belajar. Kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa akan lebih memudahkan pendidik untuk mengimplementasikan berbagai teori pembelajaran. Kurikulum yang terintegrasi dengan teori-teori belajar memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dan relevan. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang teori-teori pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran di dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Teori-teori seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik memberikan wawasan yang berbeda tentang cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Namun, efektivitas penerapan teori-teori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik siswa, peran guru, penggunaan teknologi, kondisi lingkungan pendidikan, serta kurikulum dan kebijakan yang ada. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan teori-teori belajar bergantung pada pemahaman guru terhadap teori tersebut dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi di dalam kelas. Dengan pendekatan yang tepat, teori-teori belajar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, setelah saya menjelaskan tentang teori pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas, prinsip, dan faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar, sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama, karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Jadi, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses-proses belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu terdapat berbagai macam cara kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus.
Seseorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajahan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini dorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Nah, yang ketiga itu prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga di dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran sosiologinya memperhatikan perbedaan individual di dalam kelas, sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Yang keenam ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Yang ketujuh ada prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru belajar efektif yang mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Nah, di dalam banyak hal pelajaran mungkin tidak menyadari bahwa belajar efektif meliputi dasar yang asli untuk bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk.
pusing dan ngantuk. Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, makan, tidur, dan beribadah. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu intelijensi. Intelijensi ini adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Walaupun begitu, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal, atau sekumpulan objek untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik. Maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan yang diajarkan tidak dapat menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian, dan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi ataupun bakatnya. Selanjutnya ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang dapat membuat beberapa perhatian, karena perhatian sifatnya sementara, tidak dalam waktu yang lama, dan belum tentu diikuti dengan perasaan yang senang. Sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang, dan dari situ diperoleh suatu keputusan. Yang selanjutnya ada bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat dapat mempengaruhi belajar jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya. Maka hasil belajarnya dapat lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah ia lebih giat dalam belajarnya itu. Makanya penting untuk mengetahui bakat siswa yang belajar di sekolah sesuai dengan bakatnya tersendiri. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Ada 2 macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Selanjutnya ada kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya anak dan kakaknya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dan otaknya sudah siap untuk berpikir. Yang terakhir ada kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan cenderung lebih naik. Faktor yang ketiga itu ada faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh.
Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu itu hilang. Nah, adapun faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi pembelajaran anak. Di antaranya yang berasal dari orang tua, sekolah, ataupun masyarakat. Faktor yang berasal dari orang tua itu faktor utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Di dalam pergaulan di lingkungan keluarga hendaknya berubah menjadi situasi pendidikan, yaitu bila orang tua memperhatikan anak, misalnya anak ditegur dan diberi pujian, singkatnya motivasi, perhatian, dan kepedulian orang tua akan memberikan semangat untuk belajar bagi sang anak. Yang kedua itu faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru dan kemampuan mengajarnya. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Selanjutnya itu faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi perkembangan pembelajaran pada anak. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori pembelajaran dan asas-asas prinsip serta faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Saya Putri Sri Reski meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi dan terima kasih sudah menonton video saya. Oke, sampai sini saja pertemuan ini. Saya mohon pamit undur diri. Bye-bye.